الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah. Dimudahkan langkah kita menuju ke rumah Allah ini, masjid yang kita cintai, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan kemudian meningkatkan iman dan takwa dalam taman surga ini, dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berusaha untuk mengikuti sunnahnya di dalam kehidupan agar kehidupan kita mendapatkan kebahagiaan dan tentunya akhirat yang kita harapkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas tentang 4 perkara atau 4 hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tema kita adalah 4 perbuatan, 4 amal orang yang masih hidup, pahalanya mengalir kepada yang sudah meninggal. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Salman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min 'amalil ahya'i yajri lil amwati rajulun taraka 'aqiban salihan fayad'u fayablughuhu du'a'uhum wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin jariyatin lahu ajruha min ba'dihi ma jarat wa rajulun 'allama 'ilman fa'umila bihi min ba'dihi falahu mithlu ajri man 'amila bihi min ghairi ayyun taqasa min ajri man 'amila bihi syai'un wa rajulun murabitun yunma lahu 'amaluhu ila yaumil hisabi. Yang artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Salman, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perbuatan dari orang yang masih hidup, pahalanya mengalir kepada yang sudah meninggal. Yang pertama, seorang yang meninggalkan keturunan yang soleh. Keturunan yang soleh itu selalu berdoa, fayad'u. Jadi dia berdoa, maka doa mereka akan sampai padanya. Yang kedua, seseorang yang bersedekah dengan sedekah jariyah, maka ia mendapatkan pahala selama berjalan sedekahnya. Yang ketiga, seseorang yang mengajarkan ilmu
kemudian diamalkan ilmu itu setelahnya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya. Dan yang keempat, seorang yang berjuang menjaga perbatasan, maka amal perbuatannya berkembang terus sampai hari penghisaban. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dalam bab An-Nafaqah 'alal Ayal nomor 431, dan kemudian Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Kemudian dikomentari oleh Syekh Al-Albani, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini hasan li ghairihi. Dasar atau asal hadis ini adalah hadis yang pernah kita bahas, yaitu hadis idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal, terputus amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Jadi hampir sama isinya, tetapi dalam hadis ini dengan redaksi yang sedikit berbeda, dan kemudian ada tambahan 1 perkara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu hal yang harus kita fahami, bahwasanya yang kita lakukan di dunia ini itulah nanti yang akan kita petik di akhirat. Kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, maka Allah akan berikan balasannya. Balasan Allah terhadap kebaikan bukan 1 kemudian dibalas 1 oleh Allah, tetapi kebaikan yang dilakukan oleh manusia semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ini banyak riwayat yang menjelaskan ini. Ada hadis yang menjelaskan al-hasanatu bi'asyri amthaliha. 1 kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali. Terkait dengan sedekah dalam surat Al-Baqarah, 1 kebaikan maka akan tumbuh menjadi 700 kali lipat. Tentang masalah kesabaran, Allah sampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabar dalam konteks apapun, maka pahalanya itu yang bisa menilai hanya Allah. Maka ketika ditanya pada batasan mana manusia harus sabar, maka sebenarnya tidak ada batasan. Kalau ada batasan berarti tidak sabar, kan begitu. Maka di dalam surat Yusuf Allah hanya menyampaikan melalui lisan Nabi Yakub, fasabrun jamil. Sabar itu indah. Dan sabar ini adalah sebuah keyakinan. Keyakinan bahwasanya yang kita lakukan adalah benar atas petunjuk Allah, dan suatu saat nanti Allah akan balas dengan yang terbaik. Ini dasar dari amal perbuatan manusia. Yang kita lakukan baik, Allah akan berikan yang terbaik. Yang kita lakukan buruk, maka kita akan petik pula hasilnya di akhirat nanti. Jadi selama nyawa masih ada di dalam diri kita, apapun yang kita lakukan, baik perbuatan jasmani. Jasmani ini bisa tangan, bisa kaki, kemudian bisa telinga, bisa mata, bisa mulut, dan semua yang ada dalam raga kita, semuanya ada perhitungannya. Kemudian semua yang terlintas dalam pikiran kita juga ada perhitungannya. Semua yang terlintas dalam hati kita itu juga ada perhitungannya. Maka pikiran harus kita bersihkan, hati juga harus kita sucikan, sebagaimana kemudian jasad kita ini kita bersihkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Rasulullah SAW pernah memberikan ilustrasi tentang sholat 5 waktu. Jadi tentang sholat 5 waktu, Rasulullah menyampaikan, apa pendapatmu ketika ada seseorang yang punya rumah
kemudian di belakang rumah itu ada sungai yang mengalir, kemudian orang itu mandi sehari 5 kali. Nah, sahabat menjawab, ya pasti bersih. Mandi 5 kali. Nah, kita mandi sehari 2 kali, kan begitu. Nah, 5 kali, oh bersih banget. Maka kemudian itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Pagi kita dibersihkan, kemudian sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan kemudian 24 jam seperti itu. Dan itu berulang dari hari ke hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian apa yang kita lakukan di dunia ini akan berhenti dengan menghadapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang kita lakukan pasti ada balasannya. Semua akan berbuah. Tetapi semuanya berhenti dengan berhentinya nafas kita. Begitu kita kemudian nyawa kita diambil oleh Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Jamnya segitu, waktunya segitu, ya sudah. Begitu kemudian nyawa kita diambil oleh Allah, maka saat itu amal perbuatan kita berhenti. Tidak ada yang bisa menambah, tidak ada yang bisa mengurangi. Itu amal perbuatan yang kita lakukan sendiri, sudah nggak bisa. Orang kita sudah meninggal, kan gitu. Nah, ini yang harus kita fahami seperti ini. Tetapi kemudian baik di dalam Al-Quran maupun Rasulullah SAW menyampaikan, kalau amal perbuatan kita berhenti dengan berhentinya nafas, maka kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan itu kemudian masih berjalan dilakukan oleh orang lain, maka orang lain yang melakukan kebaikan itu akan memberikan tambahan pahala dalam hidup kita. Jadi tambahan pahala dalam amal perbuatan kita. Tetapi syaratnya kita menjadi sebab orang tersebut melakukan kebaikan. Harus menjadi sebab. Kalau tidak menjadi sebab, ya tidak bisa. Dulu pernah kita bahas, bahkan orang lain pun yang tidak ada hubungan nasab dengan kita, dalam konteks tertentu mereka memberikan kontribusi terhadap posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada keluarganya tidak pernah mendoakan, orang lain mendoakan kita. Karena mereka merasa kita mempunyai jasa terhadap mereka. Nah, itu. Maka di dalam dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan, meskipun nanti yang terakhir agak berbeda sedikit. Arba'un, ada 4 hal min amalil ahya, dari amal perbuatan orang yang masih hidup, yajri. Jadi amal perbuatan orang yang masih hidup, yajri lil amwat, memberikan, mengalirkan pahala terhadap orang yang meninggal. Tapi dari amal perbuatan kita sendiri tidak selesai. Kita meninggal selesai. Dulu pernah kita bahas, semua yang kita cintai, begitu kita meninggal, dicabut nyawa kita oleh Allah, ya selesai. Dan bahkan yang paling kita cintai, itulah yang paling pertama berkhianat terhadap kita. Harta yang paling kita cintai, dia yang paling pertama berkhianat. Kalau keluarga masih ikut sampai ke pemakaman, tapi harta nggak ada, Pak. Mungkin saya yang nggak tahu, ada orang meninggal hartanya dibawa ke kuburan dulu, nggak ada, nggih. Depositonya atau segala macam ditunjukkan, ini saya antar kamu sampai ke liang lahat, nggak ada, hanya keluarga. Tapi hartanya begitu kita selesai, ya selesai. Itu. Nah, di sini ada 4. Jadi ada 4 perbuatan orang yang masih meninggal, kemudian mengalirkan pahala kepada yang
yang masih hidup pada yang meninggal. Yang pertama, rajulun taraka aqiban sholiha, seseorang yang meninggalkan anak yang soleh. Anak yang soleh itu tandanya apa? Fayad'u, dia berdoa. Dia berdoa. Maka kalau dalam hadis yang ya, idza mata ibnu Adam waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada anak tidak mendoakan orang tua. Tanda anak mendoakan orang tua itu simpelnya ketika mereka masih melaksanakan sholat. Karena kita terbiasa mendoakan orang tua ketika kita selesai melaksanakan sholat. Maka bagaimana seseorang mendoakan orang tuanya ketika dia tidak sholat? Itu paling mudah. Maka menjadikan diri kita, anak kita, atau siapapun mereka kemudian sholat, maka itu akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap orang tuanya. Dan ini doa yang pertama kita dapatkan dari kita kecil. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, begitu kita selesai sholat, istighfar segala macam selesai, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang kita pelajari sejak awal, kita hafal seperti itu. Salat berdoa. Maka mohon maaf, tidak salat hampir dipastikan dia tidak berdoa. Nah, ini terutama untuk ibu-ibu. Sering kalau dalam pengajian kami sampaikan, ibu-ibu harus membiasakan diri berdoa ketika mereka tidak sholat. Apalagi kemudian pakai istilah prei. Akhirnya prei kabeh, Pak. Sholate prei, dongone prei, pengajiane prei, kan gitu. Istilahnya prei. Padahal amalan ini harus tetap dijaga. Mudahnya bagaimana kemudian kita berhenti mendoakan orang tua hanya karena di saat tidak melaksanakan sholat. Kalau hanya haid mungkin hanya sepekan, tapi kalau nifas sampai sekian hari, cukup panjang waktunya. Maka mencari waktu untuk tetap berdoa, mendoakan orang tua dan diri sendiri di saat tidak melaksanakan sholat. Kalau yang laki-laki sudah pasti nggak mungkin pray gitu. Waktunya sholat terus. Kalau bawa ada yang pray ya itu. Jadi sini rajulun taraka aqiban sholihan fayad'u, dia berdoa. Selama dia berdoa, selama dia sholat, selama dia berdoa, fayablughuhu du'auhum, maka doanya itu sampai kepada mereka. Doanya sampai, amal anak itu juga sampai kepada orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin jariyatin, seseorang yang bersedekah dengan sedekah jariyah, sedekah yang yang mempunyai dampak yang terus-menerus. Mohon maaf, bukan berarti hadis tentang sedekah jariyah itu melarang atau kemudian membatasi kita bersedekah yang tidak jariyah. Sedekah yang tidak jariyah itu sedekah kemudian habis pada saat dikonsumsi, dipakai oleh orang tersebut. Nah, misalnya kita bersedekah makan, itu kemudian kita mendapatkan pahala dari sedekah itu, selesai dimakan selesai. Tapi sedekah jariyah adalah sedekah di mana hasil dari sedekah itu menumbuhkan amal soleh, kebaikan yang terus menerus, yang tidak pernah berhenti. Maka sering dikaitkan sedekah jariyah itu dengan bangunan, dengan bangunan apapun, bisa masjid,
Bisa panti asuhan, bisa sekolahan, kemudian atau sumur, itu diambil terus-menerus kan seperti itu. Segala sesuatu yang melahirkan manfaat yang tidak pernah berhenti. Lahu ajruha min ba'dihi ma jarat. Dia mendapatkan pahala itu terus selama sedekah itu mengalir. Apa yang dia sedekahkan masih dipakai terus-menerus. Itu pahalanya mengalir, tidak pernah berhenti. Maka dalam poin yang kedua itu saya kutip salah satu sabda Rasulullah SAW tentang pentingnya atau bagaimana kita memilah sebuah amal perbuatan. Semakin cerdas kita, maka kita akan semakin pandai melakukan perbuatan yang baik. Rasulullah menyampaikan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan dirinya. Jadi orang yang menyiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Artinya amal perbuatannya itu terus-menerus ada. Itu yang disebut dengan sedekah jariyah. Ya sebenarnya juga nanti ini konteksnya bisa lebih luas lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun 'allama 'ilman. Seseorang yang mengajarkan ilmu. Pernah kita bahas, sebenarnya tidak dibatasi ilmu di sini. Panjenengan punya ilmu apapun, diajarkan kepada orang lain, ilmu itu kemudian dimanfaatkan untuk kebaikan, maka selama itu masih dipakai, maka pahalanya terus mengalir kepada orang yang mengajarkannya. Terus. Nah, ini mohon maaf kalau hanya dibatasi ilmu agama, yang mengajarkan agama terus yang dapat. Yang mengajarkan matematika nggak dapat. Yang mengajarkan fisika, yang kemudian mengajarkan bahasa, yang mengajarkan menulis. Di selama itu kemudian diajarkan, dipakai terus-menerus, nah ini akan mengalir. Maka kalau dalam konteks mengajarkan Quran itu kan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an. Hadis ini jangan diputus di sini. Kalau hadis ini diputus di sini, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an akhirnya kita bisa. Padahal hadisnya masih terus wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Itu estafet Bapak Ibu sekalian. Kita bisa membaca Al-Qur'an, kita ajarkan kepada apakah anak, apakah siap murid dan seterusnya. Dia bisa punya semangat untuk mengajarkan. Nah, itu estafet kehidupan yang seperti itu. Kalau kemudian hadisnya berhenti pada kita bisa, semangat kita untuk mengajarkan kepada orang lain tidak ada, ya maka kebaikan itu akan berhenti pada perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu tidak cukup kita tahu untuk berbuat baik, tapi bagaimana kita mengajarkan, mentransfer kebaikan yang sudah kita ketahui kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah menyampaikan fa'umila bihi min ba'dihi, yang diajarkan tadi diamalkan, falahu mithlu ajri man amila bihi min ghairi ayyan taqasa min ajri man amila bihi syai'un. Itu terus akan mengalir pahalanya. Selama ilmu itu selalu dilakukan. Nah, ketiga hal ini kita mendapatkan pahala dari orang yang melakukan kebaikan, dan kita mempunyai andil dari perbuatan tersebut. Yang keempat, ini adalah sesuatu yang istimewa. Yang keempat, Rasulullah menyampaikan wa rajulun murabitun yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Ternyata Rasulullah memberikan pengecualian. Amal perbuatan manusia yang dia lakukan sendiri di saat hidup dan ketika dia meninggal masih terus berjalan,
adalah orang yang menjaga perbatasan. Nah, itu. Jadi murabit itu menjaga perbatasan. Jadi sekarang ya apakah tentara atau siapapun yang menjaga perbatasan, itu kalau kita fahami secara tekstual. Orang yang menjaga perbatasan itu dia yang dia lakukan itu luar biasa. Namanya perbatasan berarti kan tempat yang jauh. Dia mesti pisah dari keluarga. Yang dihadapi adalah sesuatu yang berbahaya. Belum lagi kemudian ada penyusupan. Menyusup tidak hanya orang, tetapi juga nanti barang-barang terlarang. Bahkan mohon maaf, pemikiran itu juga menyusup dari perbatasan. Masuk langsung susah. Ini ada masjid, ada pemikiran baru dibawa ke masjid, wah susah ini. Akhirnya dibawa melalui pinggir-pinggir. Akhirnya dilakukan semakin besar, nanti akan masuk ke pusat kota. Nah, disinilah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan seseorang yang mempunyai kepedulian terhadap negaranya, mempunyai kepedulian terhadap komunitasnya, dalam konteks negara, dalam konteks kota, dalam konteks desa dan seterusnya, dia diberikan penghargaan yang begitu tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat wajar sekali apabila kita kaitkan dengan pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Rasulullah SAW menyampaikan tidak ada amal perbuatan yang bisa menyamai pahala orang yang berjihad fi sabilillah. Itu sahabat bertanya sampai berkali-kali. Rasulullah mengatakan tidak ada. Nah, karena dipaksa terus, kemudian Rasulullah menyampaikan, yang bisa menyamai pahala orang yang berjihad adalah di saat orang berjihad itu keluar dari kota sampai dia pulang, entah itu berapa pekan, berapa bulan, mulai dia keluar sampai pulang, orang yang lain itu dia selalu melaksanakan puasa, kemudian selalu melaksanakan sholat malam. Itu yang bisa menyamai pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Sampai kemudian digambarkan seperti itu. Nah, dalam riwayat yang lain Rasulullah menyampaikan bahwasanya jihad itu dzirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dari ajaran Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf. Sekarang ini kita ini diancam dari berbagai macam sisi. Sisi pemikiran itu luar biasa. Orang ingin menjauhkan kita dari Islam, dari ajaran Islam luar biasa. Contoh masalah mungkin pernah kami sampaikan, masalah pernikahan, kemudian pernikahan beda agama, kemudian pernikahan sesama jenis. Ini marak. Orang mungkin pertama tabu, tapi karena kemudian selalu disosialisasikan, akhirnya orang menganggap oh biasa, yang penting nggak ganggu tempat kita, ndak masalah. Iya, tidak mengganggu satu tempat ke tempat yang lain, tapi ini akan menjadi besar. Nah, belum lagi kemudian yang terakhir ini kan banyak. Orang mudahnya mencela apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita, oleh para ulama kita. Mudah mereka mengatakan ajaran Islam jorok. Kemudian ajaran Islam radikal, termasuk yang terakhir kan sebenarnya bukan pada radikalnya. Kenapa hanya berpikir masalah kemaluan, kemudian perempuan, kan seperti itu. Nah, padahal ada nasnya di dalam Al-Quran maupun disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini banyak terjadi, terutama di media sosial. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang diberikan kesempatan oleh Allah
Mari tumbuhkan semangat itu. Kita tidak bisa berada di perbatasan, karena ya memang posisi kita bukan itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menguatkan keyakinan kita, kemudian menguatkan Islam dan iman kita, kemudian mengajarkan kepada orang lain, memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain, agar kemudian kita bisa menjaga sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala menilai itu bagian dari murabit, orang yang menjaga negara ini dengan baik. Kalau bukan kita, terus siapa yang akan menjaga negara ini? Kalau orang musuh datang dengan membawa senjata sudah jelas. Tapi kalau yang dibawa pemikiran, itu lebih berbahaya lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Maka bagaimana kita menanamkan hal itu dalam kehidupan kita, semoga apa yang kita lakukan ini memberikan tambahan pahala di saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa seperti itu. Masih ada waktu, kalau apakah pertanyaan dan lain sebagainya, monggo dipersilahkan. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada awal paparan tadi disebutkan bahwa sabar itu tanpa batas, dan di dalam surat Yusuf disebutkan bagaimana kesabaran Yakub itu, sabar itu indah. Pertanyaannya adalah bagaimana sabar itu sesungguhnya yang disebutkan sabar tanpa batas? Karena sabar ini tentu ada ilmunya, sehingga bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Nabi Khidir, kemudian sudah diberikan jawaban, bagaimana kamu bisa bersabar bersamaku sementara kamu belum memiliki ilmunya. Nah, bagaimana kita memahami hakikat kesabaran dan ilmu kesabaran? Terima kasih. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semakin banyak dan luas pengetahuan kita, baik ilmu agama maupun ilmu dalam kehidupan, maka kita akan semakin mudah atau semakin kuat kita beradaptasi dengan problem atau masalah. Semakin besar problem, masalah yang kita hadapi, tapi kita semakin banyak bekal yang kita miliki, maka ini akan memudahkan kita bertahan, bahkan kemudian menyikapi semua peristiwa dalam kehidupan kita. Seperti itu. Maka benar memang harus ada ilmunya. Ya, ilmu tentang masalah keimanan. Nah, kemudian bahwasanya antara ibadah dan kemudian perilaku kehidupan yang kita jalani ini bukan sesuatu yang terpisah. Di saat kita ibadah, kita pasrahkan kehidupan kita kepada Allah. Nah, di saat kita selesai ibadah, maka disitulah pengamalan dalam kehidupan kita. Dan tadi semakin banyak pengalaman hidup kita, kemudian keilmuan kita yang kita dapatkan, kemudian kita amalkan, maka ini akan membantu kita untuk dapat bersabar dengan baik. Mohon maaf, sabar itu bukan sekedar pasrah. Kalau sabar itu kemudian diartikan ada sebuah ungkapan, sabar itu bukan kamu ditempeleng pipi kanan kemudian diberikan pipi kirimu, bukan. Sabar itu bisa defensif, bertahan, tetapi sabar itu juga bisa ofensif. Sabar itu juga bisa menyerang, bersikap terhadap sesuatu. Ini mohon maaf, cerita jamaah haji. Jamaah haji begitu sampai di sana, kemudian selalu dikatakan oleh petugas, Pak Haji, Bu Haji, sabar. Kalau nggak sabar nggak mabrur. Nah, seperti itu. Padahal itu mungkin ada hak dia yang harus dia dapatkan, tetapi tidak dia dapatkan. Ada aturan setiap hotel itu, setiap lorong itu harus ada air zam-zam setiap hari. Nggak tahu sekarang, dulu ada seperti itu.
Ketika tidak ada air Zam-Zam datang, maka hak jamaah untuk minta. Kenapa air Zam-Zamnya tidak ada? Akhirnya kemudian bagi orang yang ini, udahlah Pak Haji sabar. Kita kan di sini melatih kesabaran. Boleh jadi itu benar, tetapi meminta hak itu juga bagian dari kesabaran. Tetapi yang ofensif itu hak yang harus kita terima. Nah, kalau tidak, maka ini kita kehilangan ilmu kesabaran tadi. Wong ini hak kita, kenapa kemudian tidak kita ambil? Nah, sama, mohon maaf, ketika terjadi pelecehan terhadap agama kita, sabar iya, tetapi kemudian menuntut hak itu juga bagian dari kesabaran. Nah, itu jadi benar yang disampaikan tadi, bahwasanya sabar itu ada ilmunya. Tetapi kemudian kalau ditanya sampai kapan, ya tidak ada batasnya sampai kapan. Tapi semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, insya Allah itu akan membantu kita untuk bertahan bahkan melawan keadaan yang kita miliki. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu lagi, bahwasanya kesabaran itu tidak bisa sendiri. Jadi tidak bisa sendiri. Itu dalam banyak isyarat Allah di dalam Al-Quran, sabar itu harus bersama-sama. Maka meninggalkan orang dengan masalahnya itu salah. Kenapa kemudian kita dianjurkan untuk menengok orang sakit? Untuk menumbuhkan kesabaran. Maka dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasehati. Namanya saling itu bukan sendirian. Mesti ada dua pihak atau banyak pihak. Maka disinilah kemudian ada yang namanya kita hidup berjamaah. Jadi hidup berjamaah itu, jamaah itu bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maka disitulah kemudian muncul tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ini di antara bagian dari kesabaran itu. Saya rasa gitu Pak yang bisa kami jawab. Waktunya sudah masuk Isya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amal perbuatan kita ini menjadi sarana kebaikan orang lain, dan itu kemudian akan memberikan tambahan pahala terhadap kehidupan kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.